Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 5D Prodi Teknik Informatika UIN Suska Riau, mata kuliah Keamanan Informasi, terkhususnya kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Zafira Ramadhani, rekan saya yaitu Putri Maharani dan Zahra Anissa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan algoritma DSA atau Digital Signature Algoritma untuk memenuhi nilai pada ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Nah, untuk pengenalan, algoritma DSA adalah algoritma kriptografi yang digunakan untuk membuat dan memverifikasi tanda tangan digital, sehingga dapat memastikan keaslian dan integritas suatu dokumen atau pesan tanpa melakukan enkripsi terhadap isi data. Nah, tokoh penemu dari algoritma ini adalah David Wekrevich, adalah seorang kriptografer atau insinyur keamanan asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai penemu utama Digital Signature Algoritma atau yang kita akrab sebagai DSA. Ia bekerja di NSA dan pada awal tahun 1990-an menjadi bagian dari tim yang mengembangkan algoritma tanda tangan digital untuk diajukan kepada NIST. Kemudian pada tahun 1991 ia mengajukan rancangan teknis yang kemudian menjadi dasar DSA yang diadopsi sebagai bagian dari Digital Signature Standard atau DSS. Meski NIST meresmikan standarnya, desain matematis inti DSA berasal dari karya Krevich dengan keahlian dalam kriptografi berbasis algoritma diskrit. Ia memberikan kontribusi penting meskipun sebagian besar karyanya tidak dapat dipublikasikan secara luas. Hal itu dikarenakan sifat kerahasiaan dari NSA. Kontribusinya diakui sebagai salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah pengembangan tanda tangan digital. Selanjutnya adalah sejarah dari algoritma DSA akan disampaikan oleh rekan saya Zahra Anissa. Kepada Zahra Anissa dipersilahkan. Selanjutnya masuk kepada sejarah DSA. Sebelum DSA diperkenalkan, penelitian di bidang kriptografi sudah berkembang pesat, terutama setelah Whitfield, Diffie, dan Martin Hellman memperkenalkan konsep kriptografi kunci publik pada tahun 1976. Saat itu, RSA menjadi algoritma paling populer untuk enskripsi dan tanda tangan digital, tetapi algoritma tersebut dilindungi paten penggunaannya dan terbatas. Pemerintah Amerika Serikat melalui NIST menginginkan sebuah algoritma tanda tangan digital yang bersifat terbuka, aman, dan tidak terikat paten dan dapat digunakan secara luas sebagai standar nasional. Kebutuhan inilah yang menjadi dasar kelahiran Digital Signature Algoritma atau DSA. Pada tahun 1991, NIST secara resmi mengumumkan Digital Signature Algoritma atau DSA sebagai komponen utama dari standar baru bernama Digital Signature Standard atau DSS. Pengumuman ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Amerika Serikat untuk menyediakan mekanisme tanda tangan digital yang aman dan efisien. DSA tidak dibuat dari nol, melainkan dikembangkan dengan memodifikasi algoritma tanda tangan El-Gamal yang diperkenalkan pada tahun 1985. Algoritma ini berdasarkan pada masalah matematika algoritma diskrit yang sangat sulit dipecahkan sehingga memberikan tingkat keamanan yang tinggi. DSA mengadaptasi prinsip-prinsip El-Gamal kemudian sejumlah perbaikan agar lebih efisien dan lebih aman untuk digunakan dalam standar resmi pemerintah. DSA dirancang khusus sebagai algoritma tanda tangan digital yang berfungsi untuk menjamin keaslian dan integritas dokumen elektronik. Dengan DSA, seseorang dapat membuat tanda tangan digital menggunakan kunci privat, sedangkan penerima dapat memverifikasikannya menggunakan kunci publik. Salah satu aspek paling penting dalam DSA adalah penggunaan angka acak yang biasa disebut dengan K
yang harus benar-benar unik dan jika setiap kali membuat tanda tangan. Jika K digunakan kembali atau berhasil ditebak, keamanan tanda tangan dapat langsung runtuh karena kunci privatnya dapat dihitung kembali dari tanda tangan tersebut. Versi awal DSA menetapkan parameter penting seperti bilangan prima atau pi yang berukuran 512 sampai 1024 bit dan bilangan prima Q berukuran 160 bit. Pada era 1990-an, ukuran bilangan sebesar itu menimbulkan tantangan teknis karena keterbatasan kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak dalam menangani operasi bilangan besar. Setelah diperkenalkan, DSA terus mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan keamanan yang meningkat. Pada tahun 1993, DSA diresmikan sebagai standar FIPS 186. Kemudian ada revisi pada tahun 2000 yang disebut dengan FIPS 186.2 untuk memperbaiki prosedur pembangkitan kunci. Kemudian revisi pada tahun 2009 FIPS 186.3 revisi mengenai menambahkan opsi ukuran kunci. DSA kemudian diadopsi dalam berbagai aplikasi keamanan digital di seluruh dunia, termasuk protokol SSL atau TLS, email aman, SSH, serta dalam sistem PGP atau GPG. Penggunaan yang luas ini terbantu oleh sifat DSA yang tidak dipatenkan dan merupakan bagian dari standar keamanan resmi. Kemudian masuk kepada cara kerja dari DSA. Proses DSA itu ada 3. Yang pertama yaitu membuat parameter dan kunci. Yang kedua membuat tanda tangan. Kemudian yang ketiga ada memverifikasi tanda tangan. Cara kerja dalam membuat parameter dan kunci, DSA menggunakan 5 parameter. Yang pertama ada P atau bilangan acak prima yang kita gunakan. P di sini digunakan sebagai modulus dalam perhitungan DSA. Kemudian ada Q, di mana Q ini bilangan prima pembagi yang nilainya kurang dari P. Q di sini digunakan sebagai orde dari generator G sebagai modulus dalam perhitungan tanda tangan R dan S. Kemudian ada G yang merupakan generator, di mana untuk mendapatkan G ini rumusnya yaitu H atau bilangan bulat pangkat bilangan bulat random pangkat P kurang 1 per Q mod P. Kemudian ada X, di mana X ini merupakan kunci privat atau bilangan acak yang kita pilih. Kemudian ada Y, di mana Y itu turunan dari X yang merupakan kunci publiknya, di mana rumusnya Y sama dengan GX mod P. Selanjutnya, cara kerja membuat tanda tangan. Yang pertama, hitung pesan hash hasilnya berupa HM. Itu sudah ditentukan secara otomatis. Kemudian yang kedua yaitu pilih angka acak atau yang kita sebut sebagai K. Kemudian yang ketiga hitung R, di mana R itu merupakan hasil perhitungan generator dengan pilihan angka acaknya atau K, di mana rumus R ini merupakan G pangkat K mod P mod Q. Kemudian yang keempat, hitung S, di mana S ini memeriksa tanda tangan benar-benar berasal dari pemilik kunci privat atau bukan, di mana rumus S ini merupakan K pangkat min 1 HM ditambah XR mod Q. Jika salah satu R atau S sama dengan 0, maka K-nya harus dipilih ulang. Kemudian ada cara kerja memverifikasi tanda tangan.
di mana yang pertama itu hitung pesan hash hasilnya berupa HM yang sudah secara otomatis dihitung. Kemudian yang kedua ada hitung nilai W sama dengan S kurang 1 mod Q, di mana W itu bertugas untuk menormalisasikan tanda tangan. Kemudian ada hitung U1 sama dengan HM dikali W mod Q dan U2 sama dengan R dikali W mod Q, di mana U1 dan U2 itu menghasilkan tanda tangan yang dihasilkan oleh kunci privat sesuai dengan kunci publiknya. Kemudian yang keempat ada hitung V. Rumusnya G pangkat U1 dikali Y pangkat U2 mod P mod Q. Kemudian yang kelima ada tanda tangan valid jika dan hanya jika U sama dengan R. Jadi jika U-nya sama dengan R, tanda tangannya valid. Kalau misalnya jika tidak, maka tanda tangannya tidak valid. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah dan cara kerja dari algoritma DSA ini, mari kita selami lebih dalam bagaimana algoritma DSA ini dalam bentuk codingannya. Saya telah menyediakan codingan Python, kode Python untuk simulasi algoritma DSA ini di Google Colabs. Mari kita lihat saja atau langsung kita bedah saja bagaimana kode simulasi ini. Nah, seperti yang kita lihat di awal kode, kita mengimpor pusaka penting seperti random untuk angka acak, kemudian hashlib untuk fungsi hash, dan yang paling krusial itu adalah JMPY2 untuk mengapa JMPY2? DSA ini melibatkan operasi matematika dengan angka yang sangat besar. JMPY2 itu menyediakan fungsi isPrime, Paumoot, invert yang super cepat untuk perhitungan semacam itu. Tanpa ini program kita atau algoritma DSA ini tidak akan bisa berjalan. Nah, selanjutnya itu ada tahap pembuatan parameter dan kunci Alice. Nah, fungsi pertama ini adalah generate DSA parameter. Generate DSA parameter ini adalah tempat kita membuat 3 angka fundamental, yaitu P, Q, dan G. Ini adalah parameter publik yang menjadi aturan main bagi semua pengguna DSA. Nah, di sini kita mencari key sebuah bilangan prima dengan panjang bit tertentu, misalnya 160 bit. Isprime dari JMPY2 memastikan angka yang kita temukan itu benar-benar prima. Nah, kemudian lalu kita mencari P bit length, bilangan prima yang jauh lebih besar, misalnya 1024 bit, dengan syarat khusus bahwa P kurang 1 harus kelipatan dari Q. Dan terakhir itu adalah G, generator yang dihitung menggunakan perpangkatan modular. Mari kita lihat outputnya. Sini sudah saya run. Nah, ketika fungsi ini dijalankan, ia akan menghasilkan angka-angka raksasa, yaitu ini adalah P, modulus utama kita, kemudian ini adalah Q, order dari subkelompok, dan ini adalah G, generatornya. Angka-angka inilah yang menjadi parameter publik untuk sistem DSA. Nah, kemudian di sini ada fungsi generate keypair. Setelah parameter publik PQG tersedia, Alice membuat pasangan kuncinya sendiri melalui fungsi generated keypair ini. Nah, pertama, Alice memilih angka rahasia mutlak X. Ini adalah kunci privatnya.
X harus dijaga kerahasiaannya. Kemudian dari X dan parameter publik GP, Alice kemudian menghitung Y. Ini adalah kunci publiknya yang bisa dia bagikan kepada siapa saja. Dapat kita lihat di sini nilai X yang sangat panjang. Ini kunci privat Alice yang tidak akan pernah terlihat oleh orang lain, oleh siapapun, dan di bawahnya ini adalah Y, kunci publiknya yang akan Alice berikan kepada Bob. Kemudian ada fungsi seek message. Sekarang dengan kunci privatnya, Alice siap menandatangani pesan melalui fungsi seek message. Langkah pertama yang penting adalah pesan dihash menjadi sidik jari digital yang unik, yaitu hashlib SHA256 adalah yang melakukan ini. Perubahan sekecil apapun pada pesan akan merubah H secara drastis. Kemudian dengan H, kunci privat X ini dan angka acak K yang rahasia dan unik per pesan, DSA melakukan serangkaian perhitungan baik itu pomod dan inverse untuk menghasilkan dua komponen tanda tangan yaitu R dan S. Nah, kita lihat pesan dari Alice. Pesan asli dari Alice, kemudian disinilah tanda tangan digitalnya muncul sepasang angka R dan S. R dan S. Angka-angka inilah yang Alice kirim bersama pesan dan kunci publiknya kepada Bob. Kemudian ada fungsi verifikasi signature. Terakhir, Bob menggunakan fungsi verifikasi signature untuk memeriksa keaslian pesan dan tanda tangan yang diterima dari Alice. Nah, sama seperti Alice, Bob pertama-tama menghitung H, kemudian sidik jari digital dari pesan yang dia terima. Kemudian menggunakan parameter publik, kunci publik Alice Y, serta R dan S dari tanda tangan, Bob melakukan serangkaian penghitungan inverse dan pomod untuk mendapatkan sebuah nilai akhir yang kita sebut sebagai V. Kuncinya itu ada di sini. Jika nilai V yang Bob hitung sama persis dengan nilai R dari tanda tangan yang diterima, maka verifikasi sukses. Jika tidak, maka verifikasi gagal. Nah, kita lihat saja langsung hasilnya. Nah, di sini berarti pesannya asli karena dia menunjukkan angka sukses. Artinya V dan R itu sama, pesan valid. Namun, jika dia gagal, kemungkinan situasinya ketika hacker mengubah pesan dan mencoba memverifikasinya dengan tanda tangan lama, verifikasi yang seharusnya di sini sukses menjadi gagal. Ini menunjukkan bahwa V dan R tidak cocok. Atau secara tidak langsung DSA itu berhasil mendeteksi manipulasi tanda tangan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu status kepemakaian. DSA masih eksis, tetapi penggunaannya jauh menurun dan tidak lagi menjadi pilihan utama. Dalam sistem keamanan modern, standar kriptografi terbaru lebih merekomendasikan algoritma seperti ECDSA, yaitu Elliptic Curve Digital Signature Algoritma atau EDDSA. Pihak yang masih mengandalkan DSA masih digunakan oleh beberapa sistem dan perangkat terutama untuk keperluan kompatibilitas atau kebutuhan legasi penggunaan dapat ditemukan pada beberapa implementasi SSH versi lama, sistem keamanan pemerintah yang sebelumnya mengadopsi standar DSS, serta perangkat dan aplikasi yang masih mengikuti standar awal seperti FIPS 186. Selain itu beberapa versi lama PGP dan GPG. Kemudian aplikasi yang masih menggunakan DSA yang pertama OpenSSH versi lama. Nah, ini digunakan seperti Linux di Ubuntu versi 12.04, CentOS 6 dan beberapa router atau firewall tua. Masih mendukung DSA sebagai algoritma tanda tangan digital dan penggunaannya dimulai dari tahun 2001 sampai 2015 karena versi terbaru SSH setelah 2015 menonaktifkan DSA secara default. Yang kedua yaitu aplikasi JNUPG atau PGP versi lama. Nah, pada aplikasi ini digunakan untuk enkripsi email, tanda tangan digital, dan verifikasi file. Versi lamanya mendukung pembuatan dan pembacaan tangan DSA,
pembacaan tanda tangan DSA sehingga dokumen lama masih memerlukan algoritma ini untuk verifikasi. DSA banyak digunakan dalam JNUPG atau PGP sekitar tahun 1999 sampai 2015. Setelah itu, sebagian besar pengguna beralih ke algoritma yang lebih aman seperti RSA atau ECDSA. Yang ketiga yaitu sistem keamanan pemerintah yang mengikuti DSS. Banyak lembaga pemerintah Amerika Serikat menerapkan DSS sebagai bagian dari Digital Signature Standard atau DSS. Sistem lama seperti dokumen internal dan sistem autentikasi militer masih mempertahankan DSA karena belum diimigrasi ke algoritma modern. Kemudian yaitu aplikasi yang keempat, yang perangkat keras bersertifikat FIPS 186 generasi awal. Nah, beberapa perangkat keamanan seperti smart card, token autentikasi, dan modul kriptografi HSM generasi awal dibuat mengikuti persyaratan FIPS, mewajibkan DSA agar tetap berfungsi dan kompatibel. Perangkat ini tetap mengandalkan DSA sebagai algoritma tanda tangan digital utama. Penggunaan perangkat ini umumnya dari tahun 1994 sampai sekitar 2015. Dan yang terakhir yaitu sistem atau aplikasi perusahaan lama. Banyak organisasi memiliki aplikasi internal yang dibuat bertahun-tahun lalu menggunakan DSA untuk mekanisme tanda tangan dan juga autentikasi. Contohnya adalah sistem verifikasi dokumen internal atau perangkat IoT generasi awal yang tidak didukung algoritma baru. DSA ini biasanya digunakan pada awal tahun 2000 sampai pertengahan 2010 dan mayoritas sistem diperbarui ke algoritma modern. Nah, adapun kelebihan dari DSA yaitu tidak bergantung pada lisensi atau paten sehingga bebas untuk dipakai siapa saja. Yang kedua, proses verifikasi tanda tangan relatif cepat, cocok untuk sistem yang membutuhkan konfirmasi dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu dirancang khusus untuk fungsi tanda tangan digital sehingga stabil dalam perubahan integritas data. Yang keempat, masih tercantum dalam standar resmi meski bukan pilihan utama lagi. Dan ada beberapa faktor yang membuat penggunaan DSA ini semakin menurun. Yang pertama itu keamanan sangat tergantung pada kualitas angka, acak, atau bisa disebut K. Jika angka ini bocor atau diulang, kunci privat bisa terbongkar. Yang kedua, lebih lambat dan membutuhkan sumber daya lebih besar dibandingkan algoritma modern seperti ECDSA. Yang ketiga, agar aman, ukuran kuncinya harus besar sehingga tidak efisien untuk perangkat kecil atau sistem yang cepat. Yang keempat yaitu tidak dapat digunakan enskripsi, hanya untuk pendandatanganan saja. Yang kelima yaitu versi awal DSA dianggap kurang kuat untuk kebutuhan keamanan masa kini. Nah, kesimpulannya, DSA adalah algoritma tanda tangan digital berbasis kriptografi kunci publik yang diperkenalkan NIST pada tahun 1991 untuk menjamin keaslian dan integritas pesan atau dokumen digital. DSA menggunakan pasangan kunci private public, hash, SHA, dan angka acak unik untuk setiap tanda tangan sehingga setiap hasil berbeda meskipun pesannya sama. Algoritma banyak digunakan di sistem lama seperti OpenSSH, JNUPG atau PGP, sistem pemerintahan Amerika Serikat, dan perangkat keras bersertifikasi FIPS 186. Tetapi di sistem modern penggunaannya sangat terbatas karena keterbatasan keamanan. Saat ini DSA umumnya hanya digunakan untuk memverifikasi tanda tangan lama. Sementara itu, algoritma baru seperti ECDSA dan EDDSA lebih disukai untuk tanda tangan baru karena lebih aman dan juga efisien. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5 tentang materi algoritma DSA. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.